Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan adik-adik yang ramai, lapar dengan tubuh. Ulangi dulu ya, jawab yang semangat Bu. Yang menjawab salam saya doakan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solehah. Yang punya hutang, Allah lunasi hutangnya. Kalau udah ngamar hutang pasti aminnya kuat dong. Saya ulangi sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, bini sepuh orang tua kami, yaitu Bapak Admin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau, amin ya Allah. Yang kami muliakan guru kami, yaitu Bapak Haji Zulkarnain, sarjana agama. Mohon izin Pak Haji, sebenarnya saya tak enak langkah Pak Haji ini. Yang kami muliakan guru kami juga Ustadz Robi Setiawan, sarjana hukum Islam. Mohon izin Tuan Guru. Ustadz Sarif, mohon izin Ustadz Sarif ya. Sebenarnya saya tak enak langkah Ustadz Sarif di sini. Ini guru kami lagi, yaitu tuan rumah, yaitu Ustadz Zulkifli. Mohon izin ya Pak Zul ya. Tidak enak banyak guru di sini, tak nyaman saya melangkah atau mengisi di sini. Banyak kawan-kawan penyuluh, ada Ustazah Nurlinda. Mohon izin Ustazah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat kembali bermuhajahah, berkumpul, bertatap muka di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah.
Kemudian kedua kalinya selawat teriring salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung ya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, nengok apa Ibu belakang Bu? Ada nasi ya Bu? Sabar Bu ya, saya nyampaikan sebentar ya Bu ya. Jadi Bapak Ketua Masjid Jati duduk ya, kita kata tidak usah berdiri, takut tumbang kelahoyoh kata. Jadi duduk lah, tidak ada mengganggu orang berdiri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi yaitu kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperingati kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pas tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau disebut dengan tahun gajah. Lahirnya hari Isnin atau hari Senin. Bu, Rasulullah lahir hari Senin. Ada tak yang lahir hari Senin ini? Ada tak Bu yang lahir hari Senin? Ada. Kayak baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau dikenal dengan tahun gajah. Masa kelahiran Rasulullah tidak kita laksanakan, sedangkan ulang tahun atau milad anak kita, cucu kita, ulang tahun kita laksanakan. Tetapi peringatan Maulid kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita laksanakan. Cinta kamu dengan Rasul, cinta dengan Rasul kan cinta dengan Bapak Bu. Cinta dengan Rasul kan cinta dengan Bapak. Hah? Dua-dua ya Bu. Alhamdulillah kalau dua-dua jangan satu ya Bu. Kalau satu ya maaf Bapak telah. Jadi marilah kita peringatkan kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan peringatan Maulid yaitu membuktikan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita sebenarnya melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan rasa mahabbah, rasa cinta kita. Mari kalau ada yang memperingati Maulid ya kita hadiri. Hendak di masjid, di rumah pun jadilah melaksanakan Maulid. Yang penting kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini itu sudah dihitung Allah sebagai pahala Bu. Ibu hadir pergi majelis taklim ini, majelis ini memperingati Maulid itu sudah dihitung sebagai pahala langkah ibu dari rumah menuju rumah Allah. Tapi kalau niatnya memang untuk thalabul ilmi, ini diajak yuk kita pergi majelis taklim lah letih, yuk kita nonton band ada ke kantor bupati malam ini, ada Seruni Bahar, yuk cepat. Sebelum maghrib pun udah OTW, udah pergi ke kantor bupati. Yang capek tadi hilang rasa capeknya. Tapi diajak pergi ke majelis taklim, pergi majelis ilmu, capek.
capek, letih doang, bau pulang begawe itu. Makannya belum, minumnya belum, paling enak pergi gitu. Tuh, kalau kita hadir majelis taklim dengan niat kita lillahi ta'ala pergi majelis taklim itu dihitung Allah sebagai pahala. Itu hanya duduk tuh. Hanya duduk itu sudah dihitung Allah sebagai pahala. Maka dari itu kalau ada orang mengundang pergi majelis taklim, acara maulidan, marilah kita ramai-ramai pergi acara maulid. Ngaku cinta kepada Rasul tapi tidak melaksanakan hari kelahiran baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini mari kita perbanyak salawat. Di bulan Maulid ini mari perbanyak salawat Bu. Di bulan Maulid ini perbanyaklah salawat. Salawat apa saja? Selawat badar, mau selawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Itu selawat yang pendek. Mau yang panjang dah apa, yang pendek dah apa. Tuh selawat di bulan Maulid berbanyak selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jemput sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu di rumah, mari kita perbanyak salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita perbanyak baca selawat itu Bu, yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kalau kita perbanyak bacanya sampai 1000 kali, insya Allah rizki kita akan murah. Kalau kita perbanyak baca selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tuh akan mudah rezeki kita. Tuh perbanyak selawat, baca 1000 kali. Betul Ustaz, 1000 kali banyak. Ya kan 1000 kali. Sekali ya jarang-jarang kami baca itu. Tuh ya, berbanyak selawat di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yaitu orangnya memiliki sifat uswatun yang hasanah. Uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Orangnya jujur, ramah. Tubuh Rasulullah orangnya jujur dan ramah. Mari kita ikuti perilaku yang dimiliki oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang jujur yang kita dengan orang harus biasakan jujur, tidak boleh bual-bual, betul, tidak boleh hadap-hadap, betul, tuh harus jujur. Biasakan harus jujur. Kalau kita tanamkan sifat jujur pada diri kita, insya Allah kita akan disenangi oleh orang.
Hidup kita akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Tuh. Itu sifat Rasulullah. Satu, jujur. Harus sedikit kita tanami pada diri kita sifat jujur. Kemudian apalagi kebiasaan yang Rasulullah lakukan? Orangnya setiap ketemu orang ramah, negur. Setiap ketemu orang mengucapkan salam, assalamualaikum. Ini kita ketemu kawan kita, mana mengucapkan salam. Halo bro, kemana bro? Tuh. Biasakan mengucapkan salam bu ketika ketemu orang, ketemu kawan, kerabat kita, tetangga kita. Ucapkan salam, hapus salam. Assalamualaikum. Dari mana mau ke mana? Tuh. Itu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yang kebiasaan yang Rasulullah lakukan. Setiap ketemu orang yang mengucapkan salam. Orangnya ramah, mukanya tak pernah manyun, senyum terus. Ini kita dipanggil orang, bro kemana? Manyun terus mungkin. Nggak usah manyun terus mungkin, bukan lari orang. Kabur. Biasakan senyum. Tuh kayak Ustaz Robi itu senyum. Tuh, insya Allah sehat beliau kalau banyak senyum. Tuh. Amin. Tuh ya, biasaan Rasulullah yang pertama, ketemu orang mengucapkan salam. Yang kedua, biasakan senyum. Perbanyak senyum bu ya, banyakkan senyum. Ketemu orang senyum, setiap berjalan senyum. Bu ya, perbanyak senyum. Dengan suami senyum, jangan dengan suami manyun tak manyun oke. Kalau tak dikasih jatah. Bu, setiap ketemu orang senyum. Bu, bu. Oh ngantuk ibu tuh. Biasakan senyum bu ya, perbanyak senyum. Dengan kawan senyum, pergi ke pasar senyum. Berjalan senyum. Ke rumah senyum, sambil bersisir senyum tuh, senyum. Usah senyum sendiri bu ya, lagi. Biasakan senyum bu ya, jangan wajah yang manyun. Tuh Rasulullah tak ada ajarkan wajah yang manyun. Dia selalu senyum. Tubuh perbanyak senyum, itu salah satu yang dimiliki Rasulullah, yang kebiasaan Rasulullah lakukan senyum. Orangnya tak pernah dendam Rasulullah. Walaupun dia diludahi, tak pernah dendam Rasulullah. Pernah dia pergi bertawa diludahi dia, kena ludah Rasulullah. Orang yang ludah itu jatuh sakit. Rasulullah yang pertama kali datang menjenguknya. Tuh, coba kalau dia kena ludahin, mana mau nyumpah. Coba. Tuh. Tuh Rasulullah pun tidak pernah dendam. Kena ludah itu, tidak ada marah pun. Malah didoakan orang yang meludahi dia. Datang dari pertama kali Rasulullah datang menjenguknya. Kalau derek, kalau kawan derek meludahi derek macam mana? Marah enggak bu? Enggak. Alhamdulillah.
Pasti dalam hati ya marah dong, guru, tuan guru. Itu. Dulu Rasulullah orangnya tidak pernah dendam. Tuh kita sedikit kita tanamkan pada diri kita. Mulai dari sekarang kita introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Yang dengan suami jarak senyum, mulai dari sekarang perbanyak senyum. Yang ketemu kawan tak pernah mengucapkan salam, mulai dari sekarang biasakan mengucapkan salam. Tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Tuh, kalau orang yang banyak mengucapkan salam ketika ketemu orang. Tunggu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Itu yang diajarkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramah. Dengan orang harus ramah, Bu. Kalau ingin orang cinta, sayang, tidak benci dengan diri, diri harus ramah dengan orang. Dengan tetangganya, Bu, ini tetangga harus ramah dengan tetangga, tidak usah nak sombong. Cok tetangga beli otonya warna putih, mulai, beli oto apa tadi yang warna putihnya. Mulai dah ngasih ini dari kamu mulai dengan tetangga mewah, wah pergi juga ada ke pasar beli juga menyaingi tetangga tuh. Nengok tetangga punya motor Suzuki, pingin juga beli motor Suzuki, bahkan dari itu ada motor Mio. Nengok tetangga punya mobil BMW warna putih tadinya, pergi juga ke pasar kredit, walaupun kredit tadi penting judulnya beli Honda BMW tuh, walaupun kredit yang penting tetangga nengok, wah sama enggak Honda itu, cuman beda warna. Tetangga warna putih, dere warna merah. Cuman nggak tahu tetanggaku kalau dere kredit beli auto, nggak tahu. Nggak tahu kalau dere kredit beli auto. Dit. Kalau udah waktu mulai bayar kredit, bunyi nama auto nanti. Dit kredit. Tuh ya, harus ramah dengan tetangga. Tetangga kesusahan dibantu, Bu. Ibu masak yang enak, masak ayam kampung, ya bagilah tetangga walaupun sedikit. Misalnya anaknya bawa seko, ya berbagi-bagilah walaupun banyak kuahnya tak apa. Yang penting saling berbagi. Macam mana manok seko, dalam manok seko kecil lagi manoknya, bagi di tetangga macam mana? Laki dia jak kuah makannya, ya belah-belah lah, potong-potong kecil Bu. Tunggu kebiasaan Rasulullah dengan orang harus ramah. Dengan teman, kerabat kita, tetangga kita. Bu ya, biasakan Bu, tanamkan sifat yang dimiliki baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanamkan sifat itu yang dimiliki, yang kebiasaan yang Rasulullah lakukan, insya Allah hidup kita akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Tubuh. Perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu nabi yang terakhir, nabi yang tanpa ada dosa. Itu nabi pilihan.
Tidak ada dosa beliau. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih kisah Rasul, masih kecil dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya mati. Umur 6 tahun nyusul lagi ibunya tinggal, yatim piatu Rasulullah. Sedih, masih kecil udah yatim. Sebentar sampai umur 6 tahun belum balik Rasulullah, udah ditinggalkan ibunya lagi mati umur 6 tahun, yatim piatu. Tuh kisah Rasulullah, sedih. Udah yatim piatu, diasuhlah oleh kakeknya. Tidak lama kemudian habis diasuh oleh kakeknya pun meninggal. Setelah kakek meninggal, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sampailah Rasulullah diajarkan untuk berdagang. Tuh, Rasulullah diajarkan untuk berdagang, udah kecil diajarkan untuk berdagang. Kita disuruh rumah dari berdagang, jualan yang mahal-mahal. Wah, Allah. Suruh pergi ke warung yang beli terasi, dash kepaku. Tuh, Rasulullah sudah diajarkan berdagang. Orangnya ramah, jujur, dagangannya laris manis. Tuh ya, mari kita sama-sama dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita introspeksi diri kita perbaiki diri kita untuk senantiasa mengikuti perilaku yang dimiliki oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperingati Maulid ini kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih Allah pertemukan kita, masih berjumpa, bisa merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bu, di momen Maulid ini mari kita perbanyak selawat. Sholat kita jangan sempat ditinggal Bu ya. Mari kita sama-sama bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Yang sholat kita jarang, mulai dari sekarang tingkatkanlah sholat. Tuh, sholat jamaah maghrib pergi ke masjid. Ini masjidnya dekat, tidak ada yang pergi jamaah. Masjid dekat rumah, kosong masjidnya. Dia yang ajar, dia yang qomat, dia yang imam. Sholat tuh, masjid depan rumah tapi dia tidak ada pergi ibadah untuk sholat. Masjid mewah, megah. Tuh, Ibu, mulai dari sekarang marilah kita perbanyak sholat kita tingkatkan. Sholat jamaah. Tuh, pergi ke masjid, sholat jamaah. Yang tidak bisa zuhur dengan asar, setidak-tidaknya maghrib dengan isya. Ramaikan maghrib dengan isya. Kalau bisa pun subuh diramaikan juga. Bu, subuh sholat situ ramai gak Bu masjid itu subuh? Ramai gak Bu? Jangan hanya 2 orang atau seorang, dia yang ajar, dia yang imam, dia yang qomat sholat. Paling alu dulu subuh pergi. Alhamdulillah. Pergi kemana itu subuh lu? Ke masjid ke kemana itu?
Tuh, subuh. Ini boro-boro mau subuh. Orang manggil as-salatu khairun minan naum. Selimut pun makin terik kita larikannya. Sholat lebih baik daripada tidur, kita dibalikkan. Tidur lebih baik daripada sholat. Makin kuat imam ajar as-salatu khairun minan naum, kita makin kuat. Makin nyaman narik selimut. Apalagi cuacanya dingin. Oh. Bahagia, apalagi udah punya istri, bahagia lebih nyaman banget. Mudah-mudahan Ustadz kita yang ganteng ini, yang putih, baju putih ini, Allah senantiasa berikan jodoh, amin ya Allah ya Rabbal. Tuh Bu, carikan jodoh Bu ya. Ada tak Bu anak gadis yang masih single Bu? Ada tak Bu? Banyak. Asal punya Bu, sebanyak-banyak kasih Bu, tak mampu kan ada Bu. Tuh Bu ya, ini masih single Bu, kasihkan Bu ya. Tuh. Jadi mari di bulan Maulid ini, mari kita sholat kita tingkatkan. Tadi Bu, nggak bisa zuhur, asar, setidak-tidaknya selesai ulang maghrib dan isya kita ramaikan masjid ini. Karena waktu maghrib dan isya itu waktu yang mustajab. Ketika kita berdoa di waktu maghrib, antara waktu maghrib dan isya itu, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, waktu yang mustajab untuk kita berdoa di antara waktu maghrib dan isya. Ada antum lah, ada orang tua dulu. Betul orang tua dulu marah. Kenapa marah? Kita keluar lebih baik waktu maghrib dan isya itu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu maghrib dan maghrib masih keluar, masih nak nyantai ke teras. Kalau mau dekat maghrib Bu, masuk ke rumah, pintu semua dikunci. Tuh anak dere yang apalagi masih kecilnya, tuh jangan maghrib dulu keluar. Yang betul kata orang tua dulu, maghrib tidak boleh keluar. Bisa kita ambil simpulan menyuruh diri untuk beribadah. Karena sekali dia bilang waktu maghrib dan isya itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang dapat kita ambilkan peringatan Maulid ini, kita mencontohi teladan yang dimiliki oleh baginda kita Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, di bulan Maulid ini, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda kita Rasulullah SAW. Di bulan Maulid ini Bu, mari kita selesai bilang, mari kita perbanyak selawat. Bu, kasih amalan tadi, baca selawat yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Rezeki kita akan mudah. Kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Tuh amalkan Bu 1000 kali. Kalau sallallahu ala Muhammad itu tadi rizki kita akan mudah. Tapi kalau yang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, itu kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Tuh ya, amalkan selawat dulu.
Sambil kita masak ya selawat sallallahu alaihi Muhammad, sambil gaduh, sambil buat sambal belajar sallallahu alaihi Muhammad. Terus sambil masak selawat, sambil numpuk bikin sambal terasi selawat, terus berbanyak selawat. Bu ya, amalkan Bu ya selawat tuh. Insya Allah kalau dua-duanya kita amalkan, kita akan mudah, dan insya Allah ketika ajal menyebut kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sedikit dapat kami sampaikan. Karena tadi Ibu sudah ngantuk nampaknya, dan gelisah nengok kedua ada nasi dan gelisah, jadi cukup sekian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Soalnya maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri burung irian turun jendawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.